Halo, selamat pagi, salam sehat, salam olahraga. Bertemu kembali kita untuk materi kita hari ini dalam pembelajaran PJOK, yaitu tentang aktivitas sekitar lingkungan sekolah. Nah, karena pada saat ini kita tidak berada di sekolah, kita cukup hanya mengamati dan melihat apa saja yang terdapat dalam materi kita pada hari ini, yaitu aktivitas sekitar lingkungan sekolah. Nah, kali ini Bapak akan membacakan tentang materi ini. Tugas kamu yaitu mendengarkan, kemudian nanti akan ada tugas yang akan Bapak berikan dari materi kita hari ini. Baik, Bapak baca. Ayo kita mengenal lingkungan sekolah. Ada kelas untuk belajar, perpustakaan, laboratorium, dan kantin. Di sekolah juga ada lapangan, kebun sekolah, dan taman. Lingkungan di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jasmani. Misalnya, halaman sekolah digunakan untuk melakukan kegiatan olahraga dan bermain. Ketika bermain dan berolahraga, kamu harus berhati-hati. Bagaimana dengan sekolahmu? Coba sebutkan apa saja yang ada di sekolahmu. Baik, kita lanjut ke halaman yang kedua, yaitu tentang peta konsep. Dalam materi aktivitas di lingkungan sekolah, ada 3 bagian. Yang pertama, jalan-jalan di lingkungan sekolah. Yang kedua, tempat aman untuk bermain. Yang ketiga, menjaga keselamatan. Baik, Bapak bacakan untuk motivasi belajarnya. Sekolah adalah tempat belajar, bermain dengan teman, dan berolahraga. Hampir separuh kegiatan kita dilakukan di sekolah, sehingga sering disebut sekolah adalah lingkungan kedua atau rumah kedua setelah rumah kita. Kakak di sekolah adalah kakak kelas kita. Adik di sekolah adalah adik kelas kita. Teman di sekolah adalah teman sekelas kita. Dan orang tua di sekolah adalah ibu, bapak guru kita. Oleh karena itu, kita harus taat dan patuh kepada bapak atau ibu guru. Dan tugas mereka pula untuk mengenalkan lingkungan sekitar sekolah kepada kita. Di sekolah banyak ruangan. Ada halaman, ruang kelas, ruang kantor ibu dan bapak guru, ruang UKS, ruang perpustakaan, WC, kantin, dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jalan-jalan di sekitar sekolah. Apakah kamu sudah mengenali lingkungan sekolahmu? Kamu harus mengenal lingkungan sekolahmu. Ibu dan bapak guru pun pasti mengajak kamu untuk mengenal lingkungan sekolahmu. Tidak hanya di sekeliling bangunan sekolah, tetapi di luar sekolah pun kamu harus mengetahuinya. Untuk mengetahui lingkungan sekolah, ayo kita bentuk kelompok. Nah, ini untuk kita bentuk kelompoknya tidak bisa kita lakukan karena pada saat ini kita belajar di rumah masing-masing. Oke, kita lanjut ke ini. Setelah melakukan pengenalan lingkungan sekitar sekolah, ketua kelompok melaporkan catatan yang telah terkumpul dari anggota kelompok. Kerjasama dan kejujuran kelompok sangat penting
untuk mendapatkan informasi yang tepat. Nah, kalau kita ada di sekolah, harusnya kita melakukan kegiatan yang namanya observasi atau mengenal lingkungan sekolah kita. Biasanya Bapak akan membentuk kelompok atau regu, dan kemudian Bapak berikan tugas yang harus kamu laksanakan. Baik, Bapak lanjut. Tempat-tempat yang dikunjungi di lingkungan sekolah antara lain. Nah, di sini ada beberapa tempat yang biasanya yang sering dikunjungi di lingkungan sekolah kita. Yang pertama yaitu ruangan kelas, yang kedua halaman dan lapangan, yang ketiga perpustakaan, yang keempat lahan parkir, yang kelima laboratorium. Laboratorium itu kalau di sekolah kita ada lab komputer. Yang keenam ada kantin, kemudian kamar mandi, ada ruang kesehatan, ada kebun sekolah, dan tempat ibadah. Tempat-tempat yang akan dikunjungi di luar bangunan sekolah adalah: yang pertama, di sebelah kanan bangunan sekolah. Nah, di sebelah kanan bangunan sekolah kita ada rumah warga atau rumah teman-temanmu. Nah, yang kedua, di sebelah kiri bangunan sekolah. Sebelah kiri bangunan sekolah juga ada rumah warga, atau ada juga mungkin teman-temanmu, rumah temanmu. Yang ketiga, di depan bangunan sekolah. Nah, kalau di sekolah kita di depan bangunannya yaitu jalan raya, jadi tidak aman untuk tempat bermain. Yang keempat, di belakang bangunan sekolah. Nah, kalau di belakang bangunan sekolah, kalau di sekolah kita ada lapangan untuk bermain, jadi bisa aman untuk dikunjungi. Baik, kita lanjut. Yang B, tempat bermain yang aman. Selain tempat belajar sekolah, juga merupakan tempat bermain bersama teman-teman. Bermain boleh saja, tetapi ketika belajar di kelas, kita tidak boleh bermain-main. Bermain pada tempat dan waktu yang dapat kita pakai untuk bermain. Supaya bermain lebih menyenangkan dan lebih leluasa, kita harus mencari tempat bermain yang aman dan tidak mengganggu orang lain. Kita tidak boleh bermain di ruangan kelas, karena ruangan kelas adalah tempat belajar. Nah, ini adalah contoh yang baik yang harus kamu lakukan. Saat nanti kita masuk ke sekolah, kalau pada saat waktunya bermain, tidak boleh di dalam ruangan kelas, karena akan menyebabkan ruangan kelas kotor, berantakan. Karena ruangan kelas bukan tempat bermain yang baik. Nah, Bapak lanjut. Selain itu, bermain-main di dekat ruangan kepala sekolah, ruangan guru juga tidak boleh karena akan mengganggu pekerjaan ibu dan bapak guru. Tempat yang baik untuk bermain adalah di lapangan. Di sana kamu bisa melakukan aktivitas dengan leluasa. Lapangan yang baik yaitu lapangan yang ditumbuhi rumput sehingga tidak berdebu. Apabila terjatuh, ada yang menahan benturan terhadap tubuh. Nah, kali ini yang harus
kamu hindari pada saat bermain di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggalmu. Dalam bermain, hindari juga lingkungan atau tempat berbahaya dan merepotkan orang lain. Tempat yang berbahaya itu diantaranya bermain dekat jalan raya. Jalan raya merupakan milik umum, siapa saja boleh menggunakannya. Selain itu, jalan raya yang ramai cenderung terjadi kecelakaan. Nah, di sini Bapak menyarankan kamu agar tidak bermain di jalan raya ataupun dekat jalan raya, karena biasanya jalan raya rawan kecelakaan karena mobil ataupun sepeda motor banyak melintas. Jadi kalau ingin bermain, jangan dekat dengan jalan raya. Baik, yang kedua, lingkungan pabrik. Lingkungan pabrik adalah lingkungan tempat kerja, sehingga kita bermain lebih dekat pabrik, maka akan terganggu pekerja dan membahayakan karena banyaknya mesin atau perangkat peralatan pabrik untuk memproduksi barang. Ini untuk kamu atau ada temanmu yang mempunyai atau tempat tinggalnya dekat dengan lahan atau lingkungan pabrik. Jadi tidak boleh bermain dekat-dekat dengan lingkungan pabrik. Yang ketiga, bermain di dapur. Dapur adalah ruangan tempat memasak. Di dapur banyak peralatan rumah tangga yang bisa dipakai oleh ibu. Oleh karena itu, sebaiknya kita bermain di halaman, jangan di dapur. Yang keempat, pinggir sungai, selokan atau tebing. Sebaiknya kita bermain bersama teman di lapangan bola atau lapangan yang lapangannya jauh dari keramaian sepeda motor ataupun mobil yang melintas. Jadi kamu tidak bermain di pinggir sungai, selokan atau tebing. Tempat-tempat seperti ini bukan tempat bermain yang aman untukmu. Baik, yang bagian C yaitu menjaga keselamatan saat bermain. Nah, ini dianjurkan agar kamu lebih berhati-hati pada saat bermain bersama teman kamu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumahmu. Keselamatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, keselamatan harus diperhatikan karena tidak hanya menyangkut diri sendiri, tetapi juga menyangkut orang lain. Meskipun keselamatan adalah tanggung jawab bersama, tetapi kita harus mengikuti langkah atau petunjuk yang diberikan oleh guru atau orang tua. Alangkah baiknya jika bermain dengan memerhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bentuklah kelompok bermain dan tunjuk salah satu seorang dari kalian untuk menjadi ketua kelompok. Berdoalah sebelum melakukan kegiatan. Pakailah pakaian yang sesuai dengan kegiatan. Bermainlah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jagalah kondisi badan agar tidak terlalu lelah. Menjaga lingkungan tempat bermain, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret dinding, dan tidak merusak lingkungan. Siapkan kotak P3K. Nah, ini kalau kita berada di sekolah, kita
mempersiapkan diri dengan hal-hal sebagai berikut yang sudah Bapak bacakan tadi. Baik, sekian penjelasan untuk materi kali ini yang sudah Bapak bacakan. Nah, untuk tugas kamu hari ini yaitu mengerjakan soal latihan pilihan berganda. Di sini ada 10 soal. Cara pengerjaannya yaitu tuliskan soalnya, kemudian jawaban yang benar sesuai dengan materi yang sudah Bapak bacakan tadi yang di atas. Oke. Di sini ada 10 soal. Tuliskan dengan baik dan rapi di buku PJO kamu. Setelah selesai kamu kerjakan, seperti biasa kirimkan tugasnya ke Edmodo. Kirim ke penugasannya, jangan ke beranda Edmodo atau melalui WA pribadi. Selamat mengerjakan, tetap semangat dan rajin berolahraga. Selamat pagi, Shalom.